أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Di sini apa yang bisa ente simpulkan ini? Tahu artinya? Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Tak kala suatu kaum bermaksud menginginkan, ya, berangan-angan atau sangat berkeinginan untuk menyerang, memanjangkan tangannya untuk menyerang kepadamu dengan tangan mereka. Maka Allah fakaffa, itu untuk huwa, itu domirnya domir huwa, fakaffa, maka Allah menahan, kaffa itu menahan tangan mereka darimu. Ya, jadi nggak jadi dia menghancurkanmu. Ya, maksudnya apa nih? Hamma qaumun ayabsutu ilaikum, maksudnya apa nih? Untuk menghancur leburkan, ya, membikin pepes kamu. Apa pepes itu? Memblender kepalamu, ya, bisa jadi, ya, membikin jadi tepung. Secara logika, ente tahu Rasulullah berapa orang awalnya? Satu orang, kemudian didukung oleh istrinya. Secara logika itu tidak mungkin. Yang dihadapi siapa? Yang dihadapi negara. Tapi kok bisa selesai? Kok bisa aman-aman aja? Coba. Jadi ini bukti bahwa Allah betul-betul ada. Valid. Bukti Allah itu ada. Jangan ente dikecoh setan, seolah-olah Allah itu tidak ada. Padahal bukti sudah ada. Satu orang melawan satu dunia, satu negara awalnya dulu, semenanjung Arabia, kan? Satu kesebelasan aja remuk itu. Kayak Maradona melawan satu kesebelasan, remuk enggak? Dia satu orang yang dilawan 11, satu kesebelasan main bola misalnya. Menang enggak si Maradona kira-kira? Dibikin permainan lah sama orang kesebelasan. Yang aneh Rasulullah ini. Ini satu bukti Allah itu betul-betul eksis. Betul apa? Apa eksis, Yong? Apa itu eksis? Keberadaannya itu ada, itu eksis namanya. Allah itu ada. Kayak cacingan ente ini. Belum tidur lagi. Jam berapa pulang? Baru pulang. Aduh, sian kali, ya. Ya, ini sebuah bukti yang membuktikan, ayat ini membuktikan Allah itu ada. Harusnya satu orang, dua orang, tiga orang itu hancur lebur itu. Hancur
hancur lebur. Tapi kok bisa selesai sampai 23 tahun tahan, menang pula lagi. Sudahlah 23 tahun dakwah Rasulullah sejak umur 40 sampai 63, tetap saja nggak mati-mati sampai selesai risalah Islam ini kepada orang beriman, kepada muslimin. Membuktikan Allah itu sangat hafiz, menjaga. Surah apa hafiz? Surat Qaf, coba aku baca lihat. Qaf. Wa indana kitabun hafiz. Wah, itu kitabun hafiz ya. Perbuatan ente ini dicatat ini. Wa indana kitabun hafiz. Mereka melupakan, tapi sebenarnya Allah tidak melupakan. Ayat apa itu? Nasullaha dalam surat Al-Mujadilah itu. Coba tengok Mujadilah sekali. Surat Mujadilah. Sesungguhnya semua amalan kalian itu Allah simpan, dan kalian melupakan sementara kami tidak melupakan. Nah, surat Mujadilah, surat yang Mujadilah. Nah, surat setelah Al-Waqi'ah, setelah Al-Hadid, habis itu baru Nah, ini dia. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh. Ahsa berarti ahsa. Ingatlah ketika Allah membangkitkan mereka seluruhnya. Allah akan membangkitkan setelah kematian mereka seluruh. Hari berbangkit itu hari betul-betul adanya. Betul-betul adanya. Ini ayat 6 daripada surah Mujadilah. Pada hari ketika Allah membangkitkan manusia, mereka semuanya jami'an, semua, fayunabbi'uhum bima amilu. Apa arti fayunabbi'uhum lid? Kami memberitakan. Apa yang diberitakan? Tentang bima amilu, tentang apa yang mereka kerjakan. Mereka hanya sepele, ngantuk-ngantuk misalnya, diberitakan Allah nanti. Kapan? Ketika Allah membangkitkan mereka seluruhnya. Seluruh kita, termasuk abi antum tuh, yang lagi ngocok itu semen ya. Fayunabbi'uhum bima amilu. Enggak malu kita kira-kira kalau Allah memberitakan, menjelaskan, naba'a, artinya bercerita atau mengkhabarkan itu. Iya, kalau kabar berita kita baik-baik, lagi bersedekah, ya, lagi ngasih makan, kan enak tuh, senang, Allah pun senang. Orang senang, Allah senang. Semua orang baik-baik memuji. Kalau kayak gitu beritanya enggak apa-apa. Tanggal sekian, jam sekian dia ngasih duit, dia ngasih sedekah. Tapi ketika ketika yang diceritakan kamu ketika itu ngantuk ya, kamu nggak ada harga ya tentang kitabku ya. Bagaimana kira-kira? Apa menurut murid? Termasuk kamu juga ketika mendengarkan ayat, bukannya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila Quran dibaca kamu mendengar, nanti Allah memberitakan ini. Fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasuh. Ahsanya apa ini? Ahsa itu Allah hitung, Allah himpun, Allah tulis.
Allah pelihara. Apa yang ente kerjakan sekarang ini Allah pelihara nih. Sementara manusia enak-enak aja melupakan apa yang dia kerjakan nih. Surah apa tadi nih? Mujadilah. Ini ingat ini. Ini membuat iman antum mestinya bertambah. Ciri-ciri orang beriman apa ya? Apa ciri-ciri orang beriman? Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dibaca disebut nama Allah, apa jadinya dia? Hatinya sangat takut, bergetar dengan takutnya. Karena takut bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibaca ayat-ayat Allah dibaca kepadanya, zadathum imana, maka bertambahlah iman orang mukmin tadi. Ini baru dikatakan beriman. Jangan ente bilang ngaku-ngaku beriman tapi ciri-cirinya antum tidak tahu. Orang beriman siapa? Disebut nama Allah gimana dia? Bergetar. Kalau tidak bergetar hati antum? Hati antum kalau tidak bergetar gimana dia? Termasuk mukmin tak? Enggak, karena innama itu pembatasan itu. Apa lihat innama? Membatasi ruang lingkup ya, orang yang beriman tuh ini batasannya. Ini ciri-cirinya, ini sajalah dia. Apa dia orang beriman itu? Menurut surah apa itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'alallahi surah apa? Surat Al-Anfal. Ada banyak surat ini. Kalau yang tadi apa? Apa yang tadi? Bahwa amalan kita ini, perbuatan hidup kita sehari-hari itu dipelihara oleh Allah. Tapi manusia suka cenderung melupakan saja. Ahsahullah wa nasuhu. Padahal Allah memelihara seluruh perbuatanmu. Dipelihara, dicatat, divideokan. Satu saat video itu diputar lagi. Habis itu diberitakan lagi. Surat Al-Mujadilah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsa'allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini ingatlah ketika Allah membangkitkan mereka seluruhnya. Setiap manusia yang mati, masuk kubur, masuk alam barzakh, itu semuanya akan dibangkitkan. Kemudian Allah memberitakan mereka. Apa yang diberitakan mereka? Tentang apa saja yang mereka perbuat. Ya, perbuatan jeleknya diberitakan, perbuatan buruknya juga diberitakan. Kecuali illa yasyaallah. Ada Allah menutup bisa juga kalau Allah kehendaki. Kalau biasa dia menutup aib kaum muslimin, Allah tutup juga aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi seluruhnya pada dasarnya Allah memberitakan. Ini ayatnya nih, ayat 6 surat Mujadilah. Fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah. Allah simpan rapi-rapi, Allah jaga rapi-rapi, tidak hilang itu. Allah kan punya malaikat. Siapa yang menyimpan catatan amal? Malaikat siapa?
Rakib Atid. Nanti di kuburan itu nanya-nanya di kubur man rabbuka, Rakib Atid ya. Kalau ini Allah mengirim dua malaikat. Ya, idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal. Jelas sekali. Ketika Allah mengirimkan dua orang malaikat di kiri, di kanan. Dua orang malaikat di kiri dan di kanan, intinya adalah malaikat ya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsuh wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami sangat tahu. Apa yang kami sangat tahu? Allah sangat tahu apa? Apa yang terbisik-bisik, apa yang terbetik-betik di dalam jiwa dadanya. Malu enggak ente kira-kira? Allah tahu itu. Surat Qaf ayat 16 dia. 16 atau 15 dia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ayat ayat oleh orang sesat sufi. Tahu sufi? Apa dia bilang sufi ini? Sesatnya di mana sufi ini? Di mana orang-orang tarekat banyak sekarang di kampung-kampung banyak. Di sini pun banyak tarekat. Allah dekat katanya. Betul Allah dekat? Tapi ayatnya apa itu? Dia berdalil itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami lebih dekat dari urat leher. Ada ayatnya, berdalil juga ada ya. Cuman di mana salahnya? Salahnya di mana? Salahnya dia tidak mengembalikan pemahamannya kepada Allah, kepada Rasulullah dan sahabat. Dia pahami artinya sendiri, mentang-mentang pandai bahasa Arab. Itu memang artinya itu dia, kami lebih dekat dari hablil warid, dari urat leher. Kan ada ayatnya itu. Surat Qaf ayat 16 itu, wa nahnu aqrabu. Apa maksud dekat di sana? Dekat itu adalah apa dekat itu? Ilmunya Allah, pengawasan Allah yang dekat. Ya, kalau Allah itu tak mungkin dia di aras, dia besar, dia maha agung. Masa mengurus manci-manci aja itu dia sendiri langsung turun? Tak mungkin lah. Banyak lagi di atas makhluk Allah yang besar-besar itu. Allah punya malaikat. Malaikat itulah yang mengurus, yang mengatur, yang diserahkan tugas masing-masingnya untuk menjalankan kerjaan masing-masing. Ya, Allah punya rekaman, Allah punya catatan malaikat. Ini maksudnya wa nahnu aqrabu, itu artinya Allah itu lebih dekat, detil lagi malah. Pengawasan Allah yang dimaksud di situ, bukan zat Allah yang dibilang. Paham ente? Pengawasan Allah, bukan Allah. Allah itu nggak bisa dilihat oleh Nabi Musa. Nabi Musa tahu, pernah minta apa yang diminta? Lihatkan wajahmu ya Allah, biar aku bisa menghadap ke wajahmu ini. Ini suara-suara aja gimana ya, nggak nampak. Bagaimana nih? Nampakkanlah di mana arahnya biar aku menghadap, biar sopan bentuknya aku ya. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 143 ya? Kau tidak akan mampu melihatku. Ya, selamanya kamu di dunia ini tidak mampu. Nanti di akhirat baru bisa wajah Allah ditengok. Kalau sekarang nggak bisa ente. Kalau kamu mau juga, coba kamu hadapkan mukamu ke gunung itu. Kalau dia tetap berada kokoh di tempat posisinya, aman itu. Kamu bisa melihat saya deh. Ya, kalau kamu bisa melihat gunung itu tegak berdiri, tetap berdiri tegak. Itu berarti pertanda kamu bisa lihat saya, kata Allah kepada Nabi Musa. Begitu Allah menampakkan
keagungannya, Allah buka tabirnya, hijabnya, apa jadinya? Gunung menjadi hancur, berantakan gunung. Itu gunung itu dari arah saja mungkin, dari kejauhan gunung hancur. Bagaimana masuk perutmu, masuk dadamu, masuk lehermu, gimana pula itu? Apa mungkin kira-kira? Makanya ente harus mengembalikan. Tidak cukup modal bahasa Arab, apalagi tidak pakai modal bahasa Arab pula, bicara pula tentang agama. Sudah nggak punya modal, sudah tidak pakai pemahaman orang terdahulu. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mereka menempuh jalan selain orang-orang beriman. Apa jadinya? Ya, kita baca ya. Jadi di situ banyak sekali ayat ini. Bisa ente menghafalkan. Tengok aja nanti ya di YouTube ya. Nah, kita ulang lagi. Tadi ayat 10, 11, ayat 12 lagi. Untuk persiapan besok. Biar ente tidak minta baca. Ya kan? Dengarin aja ini, nanti di-upload nanti. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتوا الزكاة وآتيتم الزكاة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Ulang lagi. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Alhamdulillah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.